masih ada Wah, kekurangan. ini teman-teman saya yang senangnya ada tapinya. Ya, Tapi kalau nggak ada tapinya lagi, saya mempertanyakan fungsi pengawasan KMI ini. Nah, saya pengen tahu tapinya kenapa, Kak? ya, sudah jadi rahasia umum kebiasaan yang terjadi dengan teknologi saat ini dan kondisi keuangan pemerintah dalam hal ini yang paling menjadi masalah di lapangan itu biasanya mengenai Halo, sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Tamu saya hari ini adalah seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Bung Emy Sumirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Emy? Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang kesibukannya apa Kak? Masih aktivitas selaku anggota DPR Kabupaten Banyuasin. Ya. Selain dari itu, Dekat lagi Kak suaranya Kak, biar teman-teman dari catatan jurnalis dengar nih. Nah, ya selain itu masih aktif di Pagar Nusa. Pagar Nusa. Nah, sekarang saya pengen tahu ngobrol sama Kak Emy. Ini Kak Emy anggota DPRD di Kabupaten Banyuasin ini periode kedua. Ya. Sekarang di komisi berapa Kak? Kebetulan alhamdulillah komisi 2. Di komisi 2. Kak, saya boleh tahu nggak nih komisi 2 ini membidanginya apa Kak? Salah satunya diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Perikanan, kemudian Keuangan. BPKAD ya? Iya. Iya, agak dekat lagi Kak, mau dekat dikit. Jadi Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah. Jadi kan gini, ketika kita berdiskusi hari ini kan ini juga sebagai ruang informasi kepada masyarakat bahwa kadang-kadang kan aspirasi masyarakat tuh pengen disampaikan, Ya. tapi tanpa mengetahui bidang-bidang yang memang pada umumnya anggota DPR itu membidangi di mana saja, gitu kan? Ya. Misalnya sama kayak Emy, minta bangunin Pak, tolong Pak sekolah gitu kan. Oh iya. Mungkin bisa disampaikan, tapi secara subbidang mungkin kayak Emy bisa meminta lagi kan gitu kan? Iya, pada dasarnya anggota DPR itu ya sesuai dengan tugas pokoknya yang Iya. diatur oleh undang-undang. Ya ada 3 Iya. fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa Sebagai sebagai legislasi, membentuk peraturan dan perundangan, yang kedua itu budgeting tentang penganggaran, dan yang ketiga yaitu pengawasan. Sektor Nah, pengawasan. dalam tupoksi tersebut dibagi lagi di komisi masing-masing yang membidangi mitra masing-masing kan gitu. Pada dasarnya setiap anggota DPR punya hak yang sama menampung aspirasi masyarakat walaupun itu bukan di bidangnya, tetapi kan lebih teknis, dia memahami di bidangnya kan gitu. Iya. Untuk saat ini saya di Komisi 2 membidangi salah satunya yaitu pertanian, dan saya rasa untuk saat ini Iya. pertanian di Kabupaten Banyuasin sangat maju pesat. Maju pesat ya Kak ya. Ya, dimulai dari nomor 4 secara nasional, penghasil gabah terbanyak secara nasional, dan pemerintah daerah mempunyai target untuk naik menjadi hanya 1 digit, artinya di urutan pertama atau kedua. Iya. Di tingkat Artinya ada nasional. peningkatan produktivitas pertanian di situ Kak betul. ya. Tapi dengan kesuksesan dan keberhasilan semua itu yang pasti masih ada kekurangan. Wah, ini teman-teman saya yang senangnya ada tapinya. Ya. Tapi kalau nggak ada tapinya lagi, saya mempertanyakan fungsi pengawasan KMI ini. Nah, saya pengen tahu tapinya kenapa Kak? Ya, sudah jadi rahasia umum kebiasaan yang terjadi dengan teknologi saat ini dan kondisi keuangan pemerintah dalam hal ini yang paling menjadi masalah di lapangan itu biasanya mengenai pupuk subsidi, kemudian terakhir yaitu harga jual gabah hasil petani hasil ya. panen. Iya, hasil panen petani. Nah, pupuk subsidi ini tidak bosan baik kami DPR maupun pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan seterusnya di bidang-bidang itu menjelaskan bahwa subsidi ini menyangkut soal keuangan negara yang ditetapkan soal keuangan Iya, negara. Ya ini yang- gimana Kak pensubsidian terhadap pupuk ini? yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya.
melalui Menteri Keuangan, yang teknis disalurkan melalui Kementerian Pertanian, kan begitu. Nah, kondisi di lapangan, kebiasaan umum sosial masyarakat itu kadang berbeda secara ilmiah yang dilakukan oleh ahli-ahli pertanian. Nakal. Salah satunya begini, kadang-kadang ada misdata, Misdata. misdata di lapangan dengan di Laporan. pemerintah, laporan. Misal kebutuhan pupuk itu untuk jenis urea yang biasanya jadi masalah, kebutuhan petani itu minimal 4 karung atau sekitar 200 kilo Per apa itu, Kak? per sekali tanam. Per sekali tanam. Tapi kadang Itu tergantung luasan lahan ya tapi ya? per hektar. Per hektar. Per hektar. Itu kebiasaan petani yang ada. Tetapi kadang kebijakan pemerintah memutuskan hanya 100 kilo, artinya hanya 2 sak. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para petani. Oh, jadi mungkin dipikir petani selama ini bahwa ketika itu kebutuhannya sekian, itu serah keseluruhan ditanggung jawab Iya, gitu. pengennya petani seperti itu. Anggaran pemerintah. Iya, pengennya petani seperti itu, Iya, dan iya, iya. tidak salah. Betul. Nah, kan begitu. Nah, tetapi dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lah harus lebih gencar, lebih sering melakukan sosialisasi bahwa menurut secara keilmuan bahwa kebutuhan per hektar tanah dengan kondisi tanah seperti ini, dia hanya membutuhkan pupuk untuk jenis ureanya hanya sekian, itu yang cocok. Sudah dihitung nggak ya? Iya, seharusnya itu disampaikan ke petani. Iya. Karena petani tidak mengerti itu secara ilmiah, dia taunya sebatas kebiasaan yang mereka lakukan. Iya, ketika mereka nanam berapa hektar, kebutuhan mereka sekian kilo begitu, gitu ya. Kilo. Dan kemudian mungkin pemerintah perlu masuk mengatur tentang harga eceran tertinggi atau HET dari pupuk non subsidi. Iya. Karena dengan keterbatasan subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah, sehingga kebutuhan pupuk non subsidi meningkat. Dan kebutuhan pupuk non subsidi meningkat itu kenapa? Untuk memenuhi kekurangan yang disubsidi kan? Iya. Dalam per hektarnya itu. Iya. Nah, kemudian itu harga pupuk non subsidi naiknya ada melangit. headnya kan? Iya. Itu ada head juga kan? Iya, sampai kalau di lapangan itu khususnya di daerah perairan berkisar 450.000 sampai 500.000 itu per sak. Per sak itu ya? 50 kg. 50 kg. Ya, per sak itu. Nah, itu jauh selisih dengan pupuk subsidi yang hanya harganya sekitar 100.000 kan begitu, 100.000 atau rupiah. sampai ke lokasi 130.000 kan. Iya, iya, iya. Nah, jauh jomplang itu. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin ya pemerintah dalam hal ini baik kabupaten, provinsi dan pusat harus mengatur dan mengontrol tentang bahwa mau tidak mau pupuk dibutuhkan oleh para petani dengan kuota subsidi yang terbatas, sehingga mereka berusaha mencari secara mandiri melalui pupuk non subsidi. Artinya pemetaan secara geografis di kabupaten provinsi itu kan berbeda-beda kan, jadi tidak bisa disamaratakan di setiap wilayah itu memiliki harga misal ya 100.000 rupiah secara merata, padahal kan kebutuhan operasional sampai ke tempat titik lokasi itu kan beda-beda. Ya. Nah, ini gimana nih kira-kira dari sektor pengawasan kita sendiri, Kak? Iya, pada dasarnya pemerintah harus melakukan inovasi lebih banyak lagi, tidak hanya dengan selain dari teknologi, kemudian menambah kuota pupuk, memberikan sosialisasi dan pendidikan para petani, pemahamannya yang jelas cara bertani untuk kondisi saat ini seperti apa kan gitu. Kemudian ya menindak oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan pupuk-pupuk subsidi tersebut kan begitu. Dari sektor pengawasan kita sendiri terhadap dugaan penyalahgunaan itu gimana, Kak? Apa yang kita lakukan, Kak, terhadap misalnya ada koordinasi kita sama pemerintah daerah atau seperti apa dari pihak kepolisian atau seperti apa, Kak? Mungkin karena ketidakpahaman atau ketidakmengertian dari masyarakat itu sendiri, sehingga enggan untuk melaporkan atau menceritakan secara detail. Karena kenapa? Kami setiap tahun rata-rata menerima laporan tentang kekurangan pupuk, tapi ketika ditanya datanya dari mana,
tahu nggak berapa kuota kebutuhan kelompok Anda? Rata-rata mereka tidak bisa menjawab. Dan ketika kita minta mereka memberikan laporan by data, itu tidak ada. Jadi ya gimana, terkesan nanti Iya, iya, karena iya. Jadi rata-rata memang butuh pemahaman ya. butuh pemahaman bahwa pupuk subsidi itu hak petani untuk para petani yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka berhak untuk menuntut sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, Ketika belum dinikmati, dia punya hak untuk menanyakan dan bahkan melaporkan. iya. Kan begitu. Terkait kebutuhan pupuk tadi. Iya, 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 iya. melaporkan. Nah, ketika itu datanya sudah ada dan kami tahu bahwa itu memang kuotanya sudah terpenuhi, kan begitu. Nah, itu mereka harus mempertanyakan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini PPL, pengecer dan sebagainya. Apalagi saat ini dengan adanya ERDKK. ERDKK itu apa, Iya, Kak? itu elektronik rencana ini apa kebutuhan petani, kan begitu, tentang pupuk. Tentang pupuk. Jadi dulu manual, butuh kertas dicetak nama itu bisa mungkin Kelompoknya ya. iya, Sekarang lebih dipermudah ya. lebih dipermudah, tapi bagi yang paham, bagi nggak paham lebih sulit malahan. Karena elektronik, kan begitu, Iya, harus betul. harus apa Ada namanya, TOT itu, ada training of trainer, jadi harus ada latihan itu iya, khusus bagi itu, Kak. yang nggak paham dia mempersulit, Iya, tapi betul, bagi betul. yang paham mempermudah, menghindari dari penyalahgunaan itu. Betul, betul, Salah betul. satu bentuk pemerintah untuk mengatur kuota, jumlah, dan pengawasan melalui ERDKK. Setiap tahun kelompok melalui Gapoktan masing-masing melaporkan kebutuhan pupuk di setiap daerahnya masing-masing atau desanya masing-masing berdasarkan luasan lahan yang mereka Dimiliki. miliki. Iya. Nah, satu syarat pemerintah yang ditetapkan dan yang perlu dipahami oleh para petani semua, bahwa yang diberikan kuota satu orang, satu kakak, dalam hal ini Satu petani. satu nik, Iya, satu satu nik, nik ya. satu nik itu hanya diberikan maksimal itu 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar per tahunnya, per musim tanamnya, kan Iya. begitu. Artinya ketika dia lebih dari 2 hektar punya alasan apa, pemerintah punya alasan bahwa Melebihi kuota ya? bukan melebihi kuota, selebihnya mereka mampu Membeli sendiri. membeli sendiri dengan Iya, non subsidi, dengan kan non begitu. subsidi. Nah, Artinya ini sudah dibatasi ya sekitar 2 dibatasi hektar. semuanya. Semuanya. Jadi tidak betul, kecuali apa namanya, mereka itu yang secara administrasi kependudukannya tidak ada atau tidak lengkap, ya mungkin kesulitan karena tidak masuk nik-nya itu. Tidak terdaftar ya, Tidak Kak ya. terdaftar, Di sehingga dinas dia tidak terkait. dapat kuota pupuk. Iya. Nah, saya rasa ini butuh kerjasama semua pihak dalam hal ini, terutama yaitu pemahaman tentang petani, tentang masyarakat, bahwa basis data saat ini dimulai dari nik, identitas kependudukan itu sangat perlu, menyangkut dari semua hal dari kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib memiliki KTP. kan begitu. Iya. Melalui nik tersebut, Iya. itulah data yang bisa digunakan dari Sebagai acuan ya. Iya, seluruh program yang ada, ERDKK, satu nik, 2 hektar. Kemudian mungkin ketika dia tidak mampu, masuk data Dinsos, Iya. kan begitu. Dan masuk data kesehatan dan sebagainya. Semuanya melalui data nik. Oke, ya itu dia, ini dia teman-teman sahabat catatan jurnalis ini. Hari ini saya cuma pengen mau bahas soal pertanian ya. Karena kalau kita bahas seluruhnya semua di hari ini, nanti kita nggak diundang lagi sama Kak Emi ke sini gitu kan. Dan sebagai fungsi pengawasannya, Kak Emi dan kawan-kawan di Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuasin itu adalah di bidang, salah satunya di bidang pertanian. Dan memang semoga dengan harapan ke depan itu, coba Kak, kita minta satu lagi nih closing statement dari Kakak. Harapan Kakak nih kepada petani dan pemerintah terkait dalam mendukung sektor pertanian di Kabupaten Banyuasin. Untuk Kabupaten Banyuasin, saya rasa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik, bahkan lebih baik ke depan insya Allah dengan program yang ada. Kemudian kesadaran petani mulai meningkat, cuman rasa kepercayaan antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah terhadap petani itu merasa belum berpihak.
karena ada salah satu faktor yang sangat mempengaruhi karena seluruh modal usaha petani itu saat ini melonjak, naik, mahal, semuanya mahal. Pupuk mahal, saprodi mahal, kan Iya, begitu. bibit itu ya. Iya, saprodi itu apa namanya, kebutuhan-kebutuhan Penanam untuk ya. penanam mulai dari racun, pembasmi hama dan Iya, sebagainya, iya. pupuk dan terakhir ketika panen harga murah. Harga murah. Itu Pesen dong untuk BUMD. Iya, ini sekalian kita sampein juga pesenin dari pengawasan ini. iya, Kan baru eee, ada BUMD baru nih kan, Kak? BUMD baru saya rasa bukan baru, lama Iya. sudah terbentuk, tapi mungkin karena, kerjanya mungkin butuh penyesuaian dan pembelajaran. Dari awalnya berdiri untuk BUMD C9, niat dan cita-citanya untuk membantu petani, tapi mungkin belum dirasakan langsung oleh petani. Saya harapkan melalui direktur BUMD untuk benar-benar usaha yang dilaksanakan itu dari masyarakat Banyuasin, untuk masyarakat Banyuasin, kemudian hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat Dan Banyuasin. mudah-mudahan bisa keluar, Kak, ya. Ya itu dulu, ketika itu sudah menjadi suatu kebutuhan sirkulasi proses, BUMD itu sendiri sudah merasa Surplus lah ya, surplus pangan ya. dimiliki Iya. oleh masyarakat Banyuasin, baru ekspansi komersil ke daerah lain. Saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan kepada Direktur BUMD C9 bahwa BUMD didirikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Saya harap tidak pernah berbisnis kepada masyarakat Banyuasin. Artinya itu didirikan untuk kepentingan masyarakat Banyuasin. Ambil, beli, kelola hasil petani masyarakat Banyuasin yang merupakan dari lahan-lahan petani Banyuasin dan dijual atau disalurkan kepada masyarakat Banyuasin yang bukan dari petani. Kemudian ketika itu siklus sudah berjalan baik dan tertata bagus, baru ekspansi keluar. Komersilkan keluar ya. Komersilkan. Dengan kondisi saat ini sesuai data yang kami punya sangat memprihatinkan. Saya tidak bermaksud mengkritik kepada Direktur BUMD, Iya. apalagi baru. Saya hanya mengkoreksi dengan harga beras saat ini di tingkat petani hanya mencapai 7.000. Iya. Dan mungkin 7.500 ditambah transport segala macam 8.000 untuk kelas premium. Kelas premium itu, iya, Pak, ya? kelas premium itu dijual dengan masyarakat Banyuasin yang membutuhkan beras dengan harga di atas 10.000. Iya. Ada selisih keuntungan 2.000 lebih, tetapi itu bisa dinikmati oleh masyarakat Banyuasin kalau itu sumbernya dari petani Banyuasin. Oke. Tapi kalau sumbernya bukan dari Banyuasin, siapa yang diuntungkan? Oke. Iya. Oke, cukup dulu, Kak. Ini keren bro. Oke ya. Jadi teman-teman sobat catatan jurnalis, hari ini benar-benar luar biasa sekali. Saya bisa ketemu lagi sama Kak Emi, ngobrol dan diskusi tentang ini satu sektor, Kak. Baru di bidang Kakak adalah bidang pertanian ya. Saya masih menunggu segmen di bidang keuangan, di bidang pertanian, perikanan, di situ dan kelautan. Kita pengen ngobrol lagi setelah beberapa kesempatan ke depan ya, yang tentunya bisa mendapat informasi lagi lebih lanjut untuk teman-teman yang ada di sahabat catatan jurnalis, khususnya di kawasan Kabupaten Banyuasin. Siap. Mungkin penutup ya. Untuk BUMD, karena selain dari sektor pertanian itu tentang beras sembilang, ada sektor-sektor usaha lain mungkin berhasil. Kita akui, kita berikan aplaus, kita kasih semangat terus untuk bekerja di kepentingan masyarakat Banyuasin. Saya tegaskan sinergisitas antara instansi terkait bahwa Banyuasin mempunyai aset yang besar tentang pertanian, mulai dari ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas UKM perdagangan, UKM koperasi ya. Iya, UKM koperasi itu punya aset di setiap daerah, itu aset yang selama ini mungkin sebagian ya terbengkalai dan sebagian aktif. Itu bisa diaktifkan, dan apa yang dicita-citakan bersama, produktivitas tentang aset gudang, pabrik dan sebagainya tentang pertanian ada di setiap kecamatan, itu sudah ada, tinggal bagaimana caranya mengelola. Kami
selaku DPRD siap mendukung dan membantu di RUT BUMD dan jajarannya serta secara umum pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mensukseskan Banyuasin swasembada pangan. Banyuasin ini swasembada pangan, bahkan Banyuasin menjadi lumbung pangan terbesar atau pertama di Sumsel dan bisa mengekspansi, mengekspor di lain daerah di luar Banyuasin tentang keberhasilan Banyuasin untuk pertaniannya. Oke. Luar biasa teman-teman catatan jurnalis, mungkin itu aja dulu yang kita ngobrol hari ini. Ya Kak Emi Sumirta, saya terima kasih. Saya Riza Palepi dan Emi Sumirta, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, fraksi PKB. Terima kasih dan undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Wah, ini teman-teman saya yang senangnya ada tapinya. Ya. Tapi kalau nggak ada tapinya lagi, saya mempertanyakan fungsi pengawasan KMI ini. Nah, saya pengen tahu tapinya kenapa, Kak? Ya, sudah jadi rahasia umum kebiasaan yang terjadi dengan teknologi saat ini dan kondisi keuangan pemerintah dalam hal ini yang paling menjadi masalah di lapangan itu biasanya mengenai